Ibu, kalau mengenal sosok di 1 jam lebih dekat ini kita harus tahu. Tadi hobi Ibu sudah ada ya sedikit mengenai naik gunung. Ada lagi nih Bu yang ingin kami perdengarkan. Gak apa-apa Bu, ayo Bu. Gak malu ah. Oke, harus dengan suami. Silakan Bu. tadi, tadi. Mak bisa diputarkan lagi ya Bu Cacanya lagi nggak? Kita ini kalau Caca harus dengan suami ya. Caca jangan jam. Soalnya aku pakai. Ya Allah. Lagu yang tadi itu Bu, tunggu sampai lagu. Tunggu sampai lagu yang diputar dulu. Nah, silakan. Di sana aja Mas ya. Silakan Bu. Buat rambutnya kayak gini. When bending Ya Allah. Cepet Oke. wignya. Soal Caca dulu atau tentang wig dulu nih? Wignya boleh dibuka agak. gatel. Dia dulu rambutnya panjang sekali. Nah itu dia. Dulu rambutnya panjang ya Bu ya, segimana? Lebih panjang Dulu ya Mas segini. ya? Aha. Rambutnya segini tapi saya gelung. Jadi kayak Kayak Gajah Mada. Gajah Mada Kayak gitu. Gajah Mada. Cuma dia nggak suka. Pada saat sudah Selalu PDKT, di komen gitu. pada saat PDKT dia udah tahu saya nggak suka orang yang nggak tertib. Soalnya nih Mas Agus nih salah satu mahasiswa yang sangat tidak tertib. Kalau kuliah pakai baju korpri Padahal bukan anggota korpri. dan nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Jurusan Nggak pernah sama. belajar. Kita kos-kosannya tetanggaan. Oh. Jadi saya di Durmo nomor 4, Mas Agus di Durmo nomor 8. 8. Pertama kali lihat dia itu tahun 81. Ketika pertama kali dia masuk UGM, masuk kos itu. Nah, saya kan sering main kos itu. Nah, saya lihat dia langsung tertarik. Gitu. Cuman tidak Apanya langsung. yang membuat Pak Agus tertarik nih? Ya penampilannya. Tomboy kan? Ya iya memang seperti itu. Nah, cuman saya kan orangnya kan pemalu. Jadi kadang-kadang pemalu, kadang-kadang nggak malu-maluin. Malu-maluin. Lebih banyak malu-maluin. Jadi lama ininya, proses sampai. Prosesnya lama. Nah, prosesnya lama. Oh gitu. Prosesnya Kalau lama. dibilang lama tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun? Sampai 2 tahun ya. Oh 2 tahun. Itu masa PDKT yang bikin sabar Oh iya, banget. PDKT-nya macam-macam. Dari pertama saya kan untuk mengambil hati itu kan pernah saya belikan ini kesemek. Apel kemayu. Nah kesemek. Nah, tapi tak pikir kan terus dipuji gitu ya. Ternyata dia bilang saya nggak suka itu. Gitu. Terus yang kedua ini coba lagi beliin ini bolang-baling di Sekaten. Bolang-baling itu? Bolang-baling itu kayak donat yang panjang gitu. Nah Kemudian? itu suka itu. Oke. Ya itu terus Di situ lama-lama. berhasil berarti. Ya, karena saya PDKT-nya agak nekat juga. Jadi pertama malu-malu tapi lama-lama nekat gitu. Dia kan kalau malam minggu kan belajar di perpustakaan. Malam minggu? Malam minggu. Kalau nggak naik gunung saya ke Nah, perpustakaan. perpustakaan. Wow. Nah itu saya ikut-ikut ke perpustakaan. Tapi nggak belajar. Tapi nggak belajar, cuma duduk aja deketnya dia aja gitu. Jadi malah bikin sebel. Jadi saya belajar terus ada orang di sebelah duduk ngeliatin aja. Ya saya belajar tapi aja. udah kenal. Ya Udah kenal kan kenal, kan tetangga tetangga. toh. Oh, Tapi iya, kan iya, saya nggak suka dulunya. Pertamanya karena gondrongnya itu kan. Tapi heran gitu saya belajar ya bukannya duduk terus coba belajar gitu ya nggak, ya duduk-duduk aja. Duduk aja. Duduk aja. Udah seneng malam minggu duduk barengan gitu ngobrol. Terus akhirnya mau gimana tuh? Potong rambut dulu. Potong rambut terus pakai baju dulu apa beli hem.
Pilihan. Jadi saya dulu kuliah itu Mas Agus nggak pernah beli, nggak nggak pernah pakai punya hem. pakai baju. Oke. Jadi saya cuma pakai kaos oblong yang merek Swan itu. Ada mereknya yang disebut sama di jeans, sini. sama blue Merek jeans. tit. Iya, Sama blue jeans. jeans. Oke. Nah, karena jatuh cinta ya, terus diminta ini ya ganti baju, akhirnya beli baju. Yang Beli pertama baju. pakai baju ya setelah kenal itu. Baju kotak-kotak, saya masih ingat baju kotak-kotak hijau dan baju itu sampai sekarang Masih saya ada. simpan. Masih bajunya. ada. Karena itulah perubahan di Wow. situ. Cuman saya nggak cukup, cuma dia yang pakai. Sampai sekarang saya pakai. Oke. Karena itu disitulah pertama kali seorang Agus Marsudi beli baju hem kotak-kotak karena seorang Retno. Wow. Jadi itu sampai sekarang saya masih pakai. Saya merinding, tapi tadi Pak Agus bawa ini nih, ada sedap malam dan daun pandan. Ini urusannya sama Ibu Retno apa nih, Bu? Saya di tempat kerja selalu ada irisan daun pandan dan bunga sedap malam. Untuk? Pacifying, supaya suasananya nyaman. Saya orang yang sangat Jawa ya. Jadi biasanya dengan gending Jawa sebagai background music, terus kemudian dengan bunga sedap malam dan irisan pandan, itu menjadikan suasana kerja nyaman, apa ya, pacifying. Jadi ketika stres luar biasa, dengar itu udah agak relief sedikit gitu. Iya. Oke, ada VT lagi yang ingin kita perlihatkan ke Ibu. Sorry I couldn't be in Jakarta because I had to prepare for my exam. First of all, I'd like to thank you for being such a wonderful mother for our family. Jadi sifat ibu saya yang paling menonjol terhadap anak-anaknya itu adalah sangat tegas dan disiplin. Saya waktu kecil, saya selalu beranggapan bahwa ibu saya itu orang paling galak sedunia. Tetapi semakin saya dewasa, saya semakin bisa mengapresiasi dan mengambil nilai baik dari ajaran ibu. Ibu saya meskipun wanita satu-satunya di keluarga kami, juga mengajarkan kepada saya dan kakak saya pentingnya manners, terutama sebagai laki-laki. Selain itu, ibu selalu menekankan nilai kekeluargaan. Jadi meskipun ibu saya mau sibuk apapun, family is still number one. Saya tidak akan pernah lupa ketika saya dan kakak saya ada ujian, pasti ibu pada hari itu berpuasa dan memperbanyak doa supaya ujian kami lancar. Dan saya juga tidak akan lupa ketika saya sempat sakit hingga mondok, ibu langsung menghentikan semua pekerjaan dan langsung bergegas untuk pergi ke Jogja untuk merawat saya. Ketika keluarga kami sedang berpisah, biasanya ibu menanyakan kabar kami di grup WA. Setelah jadi menteri, walaupun dengan kesibukan dan tanggung jawab ibu yang bertambah, luar biasanya ibu masih menanyakan kabar keluarga kami setiap pagi, meskipun anak-anaknya sendiri suka lupa. Maaf ya Mami. Semoga Mami selalu bisa menjadi role model untuk semua wanita di Indonesia dan selalu membawakan negara. And don't forget Mami bahwa your health is number one. Jadi Mami jangan lupa makan teratur, and jangan kebanyakan stres ya. I guess that's it, itu saja. Take care Mami, I love you. Misalkan saat aku dulu masih SD, saat aku lagi stres, Mami akan jemput aku naik becak dan nonton film. Bahkan saat aku sekarang lagi kuliah, sejak 10 tahun gak minta uang kepada bapak ibu, Mami suka ngirimin aku duit supaya pastiin aku nggak kekurangan di sini. Cara Mami mendidik aku, khususnya saat menjelang remaja dan dewasa, adalah memberikan aku kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi misalkan saat kuliah tidak dipaksakan ke jurusan tertentu, saat sudah lulus tidak dipaksakan menjadi diplomat atau menjadi seseorang atau menjadi profesi tertentu. Saya diberikan kebebasan, namun harus bertanggung jawab kepada pilihan-pilihan saya. Dari segi kedekatan ibu dengan keluarga semenjak jadi menteri, menurut aku sih nggak ada bedanya. Karena dari segi kerjaan, dari dulu memang Mami kerjanya memang keras. Tapi waktu di Jakarta, susahnya adalah mungkin Mami berangkat lebih pagi, tapi aku yang pulang lebih pulang gitu. Jadi misalkan Mami sudah berangkat jam 7, aku pulangnya jam 12, jam 1, jadi nggak mungkin ketemu. Tapi saat ketemu, misalkan di Jakarta kami suka jalan bareng, makan pagi bareng, makan siang bareng, bahkan makan malam pun bareng. Sehingga kadang-kadang kalau misalkan ada acara, biasanya harus izin dari keluarga dulu, atau bahkan acara kami dibawa ke keluarga. Mungkin pesan untuk Mami, mungkin dari segi kesehatan, Mami jangan lupa makannya teratur, olahraga teratur, dan jaga kesehatannya dengan yang baik. Karena tentunya kalau misalkan Mami sakit dan kurang sehat, kerjaan pun dan waktu dengan keluarga pun terganggu. Yang terakhir, kalau misalkan Mami lagi kerja di benua manapun, jangan lupa transit di tempat yang utama.
Yeah, my boys. Yang satu ada di mana, yang satu ada di mana? Satu sedang kuliah di Paris, di INSEAD. Yang satu lagi baru selesai koas dokter, Fakultas Kedokteran, sudah selesai koas, akan ujian kompetensi dokter di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Dan pada saat si sulung menikah ini Ibu sedang menghadapi peristiwa yang luar biasa juga. Waktu itu pada saat persiapan pernikahan anak saya itu, pada saat itu ada influx migration dari Bangladesh dan Myanmar. Jadi percaya nggak, waktu saya sudah panggih, menjelang panggih itu, upacara tradisional di gedung itu, saya itu masih memegang handphone karena saya masih menerima telepon dari banyak pihak, termasuk dari Menteri Luar Negeri Malaysia. Saya juga memegang handphone, sudah bunyi dari ajudan presiden. Jadi selama proses itu handphone saya betul-betul off pada saat saya ada di atas panggung untuk menerima salaman dari para tamu. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah lancar. Ini terakhir mungkin ke Pak Agus. Istri Bapak ini sudah sebelumnya diplomat dan sekarang menjadi Menteri Luar Negeri gitu. Sebagai suami pasti dukungannya luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, ada sedikit komentar soal ini, Pak. Saya sih merasa biasa-biasa aja. Dukungannya sangat luar biasa. Karena nggak mungkin kan, kalau nggak mungkin. Saya selalu bilang sama teman-teman saya bahwa saya dikaruniai suami kayak malaikat, yang bisa memberikan trust kepada istrinya, yang selalu diingatkan oleh Mas Agus dan anak-anak itu, apakah sudah makan, jaga kesehatan, nggak boleh sakit, itu saja. Tadi pesan dari anak-anak juga itu, jaga karena kesehatan. mereka suka khawatir makan saya nggak ini, saya capek, kesehatan yang selalu dikhawatirkan anak-anak dan suami saya. Baik. Terutama jangan stres. Jangan stres. Nggak usah stres. Nggak usah stres. Oke. Terima kasih Ibu, Makasih. terima kasih Bapak juga. Ini sudah ditunggu ya untuk bertemu dengan makasih. Wapres ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk 1 jam Terima lebih kasih dekat banyak kita. Pak Indi. Terima kasih. Jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Makasih aku sampai lari.